Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Intan Nurul Awaliyah SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi 2 kelas A. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Dwi-Jayanti, NIM 190810201164. Kapanpun Ibu menonton video ini, semoga Ibu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Setelah melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian akhir semester Ganjil 2021 Universitas Jember dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Kober Mie Setan Jember. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Nanti akan saya jelaskan di latar belakang, tapi sebelumnya karena saya juga adalah salah satu konsumen setia Kober Mie Setan Jember, sehingga saya lakukan penelitian ini. Saya rasa teman-teman saya juga banyak gitu yang bisa dijadikan syarat untuk menjadi responden nantinya. Oke, next slide. Latar belakang. Saat ini bisnis kuliner itu sangat diminati dan mendorong para pengusaha untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovasi olahan makanan yang menarik. Contohnya seperti Kober Mie Setan Jember ini. Jadi Kober ini memang bukan hanya di Jember, tapi saya ambil sampel karena kita domisili di Jember. Kober ini sudah terkenal di mana-mana dengan keunggulan mie-nya, olahan makanan mie dengan cita rasa pedas dengan tingkatan level tertentu. Jadi ada beberapa level, ada yang nggak suka pedas pun bisa makan mie Kober ya, dan tentunya harganya juga terjangkau. Kalau untuk mahasiswa, tepatnya sangat strategis, ada di antara kampus Unmu dan juga UNED dan juga kampus sekitar Jember tentunya. Nah, maka dari itu saya ingin melakukan penelitian ini, apakah ada pengaruh antara harga dan juga kualitas produk, karena kualitas produk itu sangat penting diperhatikan demi menjaga loyalitas konsumen agar merasa puas. Nah, kepuasan pelanggan itu ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan kualitas yang menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan yang pada saat ini dijadikan tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan. Itu kutipan dari Suprapto 2001-224. Nah, selain kualitas produk, saya juga meneliti apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen, karena memang kalau tepatnya ada di daerah kampus pasti harus menyesuaikan daya beli dari teman-teman kampus gitu. Baik, itu tadi latar belakang saya, dan saya temukan rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Kober Mie Setan Jember? Kemudian yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Kober Mie Setan Jember? Dan yang ketiga, apakah harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan Kober Mie Setan Jember atau secara simultan atau bersama-sama? Nah, selanjutnya saya telah melakukan penelitian melalui link Google Form yang saya bagikan di WhatsApp saya, dan data yang diperoleh adalah 43 responden yang telah mengisi, dan saya gunakan penilaian skala Likert dari skor 1 sampai 5. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah untuk variabel X pertama itu 4, variabel X kedua itu 4, dan untuk kepuasan konsumen variabel Y-nya itu variabel terikatnya ada 3 pertanyaan. Dan inilah datanya yang saya peroleh. Saya masukkan ke dalam SPSS, dan saya juga menguji data tersebut menggunakan uji normalitas, uji regresi, dan juga uji korelasi. Yang pertama adalah uji normalitas. Ini dia, sudah ada tabelnya di situ. Untuk variabel harga yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini, jika nilai signifikan
lebih dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi di bawah 0,5 maka data penelitian. Nah, uji normalitas ini menguji data variabel bebas yaitu X dan data variabel terikat yaitu Y pada persamaan regresi yang dihasilkan apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Nah, pengujian ini digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk karena data atau responden yang saya gunakan adalah 43 responden sehingga kurang dari 50 responden, sehingga saya gunakan Shapiro-Wilk. Kalau saya 50 responden data yang saya peroleh maka saya gunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan tadi. Kita peroleh di sini data signya itu 0,167, 0,685, 0,239, 0,286 dan 0,314, artinya itu di atas 0,5 maka data ini sudah berdistribusi normal untuk variabel harga pada kepuasan konsumen. Nah, jadi berdasarkan tabel output diketahui DF atau derajat kebebasan itu 6, 7, 8, 9, 5 maka itu artinya jumlah sampel data untuk masing-masing harga kurang dari 50 sesuai dengan N-nya yaitu 43 responden itu. Sehingga pengambilan keputusan jika probabilitas 0, di atas 0,05 maka HA diterima dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO ditolak gitu. Selanjutnya kita lanjut. Ini ada data kepuasan konsumen pada variabel kualitas produk. Nah, di sini didapatkan signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, ini mungkin menjadi masalah. Ibu boleh nanti Ibu kasih saya masukan untuk bisa memperbaiki data ini, atau mungkin ada kesalahan saya bisa Ibu koreksi nantinya. Nah, untuk uji regresi berganda, nah sudah saya dapatkan di situ ada koefisien tabel. Nah, dimana berdasarkan output SPSS maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Jadi Y-nya itu sama dengan 6.605 ditambah 0, mohon maaf maksud saya 6,605 ditambah 0,365 X1 untuk X1 nya dan ditambah 0,037 untuk X2. Dan hasil analisis regresi menunjukkan T hitung desain harga adalah sebesar 3,366 dengan signifikansi T bernilai 0,000, signifikansi pada alfa 5% dan koefisien regresi sebesar 0,365. Nah, pada persamaan regresi tersebut nilai konstanta itu sebesar 6,605. Ini dapat diartikan bahwa keputusan konsumen sebelum dipengaruhi harga dan kualitas produk itu yaitu koefisien regresi X1 sebesar 0,365 menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel harga X1 dalam hal ini sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,365 satuan. Kemudian koefisien regresi X2 sebesar minus, ya hasilnya itu minus 0,037, artinya negatif, menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel kualitas produk X2 sebesar 1 satuan maka tidak akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan kepuasan konsumen sebesar minus 0,037 satuan gitu. Artinya untuk harga ada pengaruh dan ada kenaikan kepuasan sebesar 0,365 satuan. Untuk variabel X2 yaitu kualitas produk itu minus hasilnya, artinya tidak menyebabkan peningkatan kenaikan kepuasan konsumen. Selanjutnya setelah uji regresi
adalah uji simultan atau F. Nah, di sini uji simultan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas harga dan kualitas produk terhadap variabel terikat. Jadi yaitu kepuasan konsumen secara bersama-sama atau simultan. Berdasarkan SPSS versi 15 diperoleh output ANOVA pada tabel berikut, yakni sudah ada di PPT. F-nya 5,639 dengan signifikansi 0,07. Selanjutnya, berdasarkan tabel output ANOVA tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F ini adalah sebesar 0,07, artinya di bawah 0,05. Sebagai dasar pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan untuk uji F dapat disimpulkan harga atau variabel X1 dan kualitas produk variabel X2 itu secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, atau dalam hal ini ditandai dengan Y, atau berarti disignifikansi. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien dari determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Artinya nilai tersebut itu di bawah 0,005, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HI diterima, yaitu terdapat pengaruh secara simultan antara harga dan kualitas produk. Selanjutnya, untuk F-test ya, di uji ANOVA ini didapat nilai F hitung sebesar 5,639 dengan tingkat signifikansi 0,0000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan H3 atau hipotesis 3 yang menyatakan bahwa adakah pengaruh harga dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen itu diterima. Artinya secara bersama-sama kedua variabel dependen itu berpengaruh kepada variabel, atau maksud saya adalah ada pengaruh antara harga dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. Next. Setelah ANOVA itu tadi, sekarang adalah uji korelasi. Yang terakhir adalah bagaimana untuk mengetahui hubungan antara ketiganya, antara harga dengan kepuasan konsumen, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, dan juga ketiganya. Nah, rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial. Yang pertama, H0-nya adalah hubungan antara harga dan kualitas produk sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Kemudian yang kedua, HA, yaitu hubungan antara harga dan kualitas produk dengan kepuasan konsumen sebagai variabel signifikan. Itu artinya HA itu menerima dan H0 itu adalah menyebutkan tidak signifikan. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi tutil lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai signifikansi tutil kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan dari output tabel SPSS nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,472 bernilai positif dalam nilai signifikan tutil adalah 0,002 kurang dari 0,0005. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara harga dengan kepuasan konsumen tanpa variabel independen lain, atau dalam hal ini kualitas produk X2. Jadi H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, tabel output kedua kualitas produk menunjukkan nilai korelasi antara hubungan antar variabel harga dengan kepuasan konsumen setelah memasukkan kualitas produk sebagai variabel kontrol. Dari tabel output tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan nilai korelasi menjadi 0,054 bernilai positif dan kategori hubungan rendah.
dengan nilai signifikansi tutil sebesar 0,054 lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti hubungan antara harga dan kepuasan konsumen dengan kualitas produk sebagai variabel kontrol adalah tidak signifikan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji korelasi tadi, H0 ditolak sedangkan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara harga dengan kepuasan konsumen. Memecahkan rumusan masalah yang pertama. Kemudian untuk uji F ya, untuk simultan tadi, untuk hipotesis 3 menyatakan bahwa ada pengaruh harga dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen diterima. Nah, yang ketiga adalah H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa hubungan antara harga dan kepuasan konsumen dengan kualitas produk sebagai variabel kontrol adalah tidak signifikan. Begitu. Jadi itu tadi adalah kesimpulan dari uji yang saya lakukan, mulai dari normalitas, regresi, dan korelasi. Saya mengharap Ibu Intan bisa memberikan saya evaluasi dan masukan. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, itu adalah keterbatasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu Intan. Semoga Ibu Intan dan keluarga sehat selalu. Terima kasih untuk semester ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.